Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita sadari seberapa seringkah kita mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahukah anda banyak sekali faedah saat membaca salawat kepada Nabi? Salawat iaitu satu di antara langkah kita yang mengakui kerasulan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menganugerahkan keutamaan serta kemuliaannya untuk kebaikan kita sebagai umatnya. Dalam hal ini, tampak jelas inti salawat bukanlah sekedar hanya menyenandungkan pujian pada baginda Nabi akhir zaman saja, namun juga mempunyai sisi lain, yakni bermunajat pada Sang Khalid sebagai Raja Alam Semesta, sehingga ada semua harapan yang dimaksudkan dan butuh penghubung sosok kekasihnya yang tidak lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya diperkenankan. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai beberapa orang yang beriman, bersalawatlah anda untuk Nabi serta ucapkanlah salam penghormatan padanya. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Telah banyak kisah mengagumkan mengenai manfaat dan berbagai hikmah yang dihadapi oleh mereka yang sering bersalawat, baik mereka yang telah dipanggil ilahi atau mereka yang masih hidup di zaman sekarang ini. Melantunkan salawat bukan hanya sekedar menghadirkan ketenangan hati, namun juga mengundang hikmah sendiri yang bahkan juga tak bisa dijangkau nalar. Al-Kisah seorang ulama zuhud bernama Muhammad Abdullah bin Mubarak pergi untuk menunaikan ibadah haji. Di sana beliau melihat pemuda yang demikian larut dalam lantunan salawat yang disenandungkannya. Demikian pula saat di Mina serta Padang Arafah. Abdullah merasakan pemuda itu masih asik saja dalam lantunan salawatnya. Hai pemuda, setiap tempat ada bacaan dan doanya sendiri. Mengapa engkau tak jadi perbanyak solat serta doa walaupun sebenarnya itu yang lebih dituntut? Tengah engkau mulai sejak tadi hanya asik bersolawat saja. Saya mempunyai satu argumen sendiri kenapa saya tentukan sekian khusyuk dalam bacaan salawat. Jawab pemuda itu. Saya beranjak dari tanah air Khurasan berbarengan bapak saya untuk menunaikan ibadah haji. Setiba kami di Khufan, bapak saya terkena penyakit kronis sampai ia hembuskan nafas terakhirnya di hadapan saya sendiri. Jelas sang pemuda. Lalu ia bercerita, lantas pemuda ini menutup wajahnya dengan kain sarung yang ada. Namun malangnya, ketika diambil kembali kain sarung itu, muka ayahnya telah bertukar jadi himar atau keledai. Bagaimana saya mengonfirmasikan kepada orang-orang ihwal wafatnya bapak saya tengah berwajah saat ini sekian hina dan memalukan. Lantas saya duduk termenung di sisi mayat ayah saya dalam kebingungan hingga tertidur dan bermimpi, kata sang pemuda. Ia melanjutkan, dalam mimpinya pemuda ini berjumpa dengan pemuda yang menggunakan penutup muka serta demikian baik akhlaknya. Dia lantas membuka penutup muka itu seraya memandang serta berkata, "Mengapa engkau bersedih dengan apa yang telah berlangsung?" Saya menjawab, "Bagaimana saya tak bersedih, tengah dialah orang yang paling saya sayangi." Pemuda itu lantas mendekati mayat ayah saya serta mengusap wajah hingga berpindah seperti waktu lalu. Saya juga lihat muka ayah saya yang sekian benderang pancarkan cahaya seperti purnama yang baru terbit. "Engkau siapa?" bertanya saya pada pemuda tampan itu. "Aku yang dipilih Muhammad." Lantas saya memegang jemarinya dan berkata,
Wahai Tuan, katakan saya bagaimana peristiwa ini bisa berlangsung. Sesungguhnya ayahmu seorang pemakan harta riba. Allah telah tentukan hukuman buat mereka agar diubah wajah jadi muka keledai yang hina di dunia tetapi tak di akhirat. Semasa hayatnya juga, ayahmu juga termasuk orang yang suka bersalawat kepadaku 100 kali sebelum tidur. Jadi saat amalan umatku dipertontonkan, malaikat telah mengemukakan keadaan ayahmu kepadaku. Saya telah memohon izin kepada Allah untuk berikanlah syafaat kepada ayahmu. Serta sekian saya datang untuk memulihkan muka ayahmu seperti sedia kala. Masya Allah, sungguhlah besar sekali keistimewaan yang bisa diperoleh dari melafalkan salawat kepada Rasulullah SAW. Marilah kita sisipkan salawat kepada Nabi di saat-saat kita sedang beraktivitas selain membaca doa yang telah dianjurkan. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah semoga kisah di atas bisa diambil pelajaran serta berguna untuk Anda semuanya, yakni dengan senantiasa membaca salawat bisa memberi syafaat kepada kita baik di dunia ataupun di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Singkat cerita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.